Batik hadis ya. Hadis riwayat Ahmad di sini tertulis nomor 32. Silakan dicek. Hadis riwayat Ahmad ya, mudah-mudahan sahih. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 ahli nar dan 1 ahli surga. Itu banyak Bu ya, 4 ahli nar, 1 ahli surga. Ini di dalam hadis riwayat Ahmad. Insyaallah sahih. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda. Kata siapa Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah pernah bersabda begini gitu. Qala, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah khabbu wala bahilu wala mannanu wala sayyul malakati wa awwalu may yadkhulul jannah al mamluku idza ata'a Allah wa ata'a sayyidahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu 4 ahli nar itu? Khabbu, apa bu artinya Bu? Penipu, pembohong. Ya, hati-hati. Menipu, penipu, pembohong. Kalau ngomong nggak pernah jujur, bohong terus sampai nipu orang. Kalau bohong ditambah menipu, itu double dosanya itu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala bahilun. Apa Bu? Jangan jadi orang bahil, kata Rasulullah. Itu ahli nar, nanti nggak masuk surga. Bahil, pelit, mampu membantu tetangga, duit ada, mampulah, tapi diem baik, diem aja. Hati-hati itu. Sehingga saya pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ingat Bu? Jangan kau anggap yang kau bahilkan itu baik untuk dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat apa Bu? Masih ingat gak? Pak Nasrul, kata Allah, harta yang dibahilkan kan apa? Dikalungkan di lehernya harta yang mereka bahilkan. Ini Allah langsung yang berfirman, memberitahu, hati-hati. Bahil, duitnya utuh di dompet, di ATM. Tapi hati-hati itu. Kalau orang gak mampu, ya wajar. Allah juga tahu namanya gak mampu kan gitu. Ini Allah menyindir orang yang banyak harta, bakhil, gak membantu lah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bakhil. Wala mannanu, apa Bu? Suka mengungkit-ngungkit pemberian. Hati-hati nih. Ketika itu diungkit, bubar semua itu pahalanya. Sayang. Ini jelas ini ayat Al-Qur'annya, nanti ada. Jangan sekali-kali ketika kita sudah memberi, diungkitlah tujuannya ini, enggak usah. Kita kayak buang ini aja, kotoran lah, maaf. Gak usah diingat lagi. Kita ikhlas memberi, kita ikhlas menolong, sudah.
Nggak usah diingat-ingat lagi, nggak ada manfaatnya, malah nanti bubar pahalanya itu. Terhapus pahalanya. Gara-gara apa? Mengungkit-ungkit. Diungkit boleh, diungkit-ungkit baik. Disebut-sebut terus. Ngomong Bang Udin ngomong, maaf. Ke Pak Nasrul ngomong lagi. Ke Pak Tamam ngomong lagi. Bang Udin tuh saya mati musulah tuh. Kalau saya nggak bantu tuh nggak bisa itu. Ketemu Pak Nasrul nih ngomong lagi. Pak Nasrul itu saya bantu itu. Saya nyumbang itu 40 sak semen itu musola musyawarah itu. Tapi sekarang saya dilupain. Ketemu Pak Nasrul, Pak Tamam ngomong begitu lagi. Diungkit-ungkit. Diungkit sekali mungkin boleh. Diungkit-ungkit diomongin lah. Enggak ikhlas jadinya. Ya Bu ya. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah siapa? Pemimpin yang berperangai buruk, berbuat zalim kepada rakyatnya. Makanya berat ya. Pemimpin itu jangan anggap enak itu. Nanti di hari kiamat ditanyain itu. Kita aja ditanyain keluarga puyeng nanti. Ada anaknya yang ahli maksiat gimana itu, apalagi dia pemimpin seluruh rakyat yang pernah jadi zolimi, subhanallah, hati-hati. Memang enak duitnya jadi presiden misalnya itu kan, tapi nanti di akhirat kalau dia nggak amanah, subhanallah, beban itu. Meninggalnya beban kalau pernah menzalimi rakyatnya dan lain sebagainya. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu ma yadkhulul jannah amluku idza ata Allah wa ata'a sayyidahu. Orang yang pertama masuk surga itu orang yang berbakti taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bakti benar sama Allah itu. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, ia lakukan dengan ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli surga itu nggak minta apa-apa, melaksanakan sholat duha karena perintah Rasulullah, sunnah Rasul. Dah, nanti di doa ada minta tuh dunia, ya Allah, yang penting pertama melaksanakan sholat duha ikhlas dulu karena Allah, baru nanti di doa kita minta tuh, ya Allah, dengan keberkahan sholat duha ini ya Allah berikan kami kelancaran rezeki gitu. Jangan awal dulu, boleh aja sih, cuman kalau bisa murnikan dulu niatnya, baru nanti di doa kita mintalah dengan berkahnya zikir, dengan berkahnya baca Quran, bacalah tuh minta dunia. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama ahli nar, orang yang menipu. Dalam surat Al-Ghafir ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini diperkuat oleh ayat Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memberi arahan, bimbingan, hidayah kepada siapa? Man huwa musrifun, orang yang melampaui batas, kazzab, penipu, dan melampaui batas. Tahu nggak Bu ceritanya siapa Bu melampaui batas? Fir'aun itu sebagai raja itu melampaui batas, mengaku dirinya Tuhan. Anak yang gak punya dosa, bayi laki-laki itu disuruh sembelih. Kejam luar biasa. Bayi laki-laki yang lahir sembelih. Giliran yang perempuan biarin, bayi gak punya dosa. Peraturan raja itu waktu itu banyak bayi itu laki-laki itu paten digeletak lah, disembelih.
Kejamnya luar biasa itu. Musrifun kazab, Allah tidak akan memberikan petunjuk, bimbingan, hidayah kepada orang ini. Musrifun kazab. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahil, pelit. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat nanya, ya Rasul, aku tidak memiliki sesuatu ya Rasul, kecuali apa yang diberikan oleh Zubair kepada aku. Apakah aku harus bersedekah dengannya ya Rasul? Jadi Asma ini punya suami lah. Zubair berilah oleh suaminya, ya Rasul, saya nggak bisa buat sedekah ya Rasul. Apakah saya harus sedekah apa yang diberikan suami saya? Nabi menjawab, iya. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau bahil. Jika engkau bahil, maka Allah akan bahil kepadamu. Orang yang bahil, nggak mau membantu orang, itu hidupnya susah, baik. Coba dilihat ya. Coba orang kalau senang membantu orang yang kesulitan, yakinlah itu Allah akan bantu kesulitannya itu, kesusahannya. Saya nggak bisa, harta nggak ada, udah apa kek, nasihatkah atau apa? Sedekah nggak harus duit, kita nasihati, kita motivasi, watawasau bisobri, nasihat menasihati kesabaran itu sedekah kita. Kalau duit nggak ada ya itulah lewat lisan kita. Allah alam bisawab. Jangan sampai kita bahil lantas Allah pun bahil sama kita. Aduh repot itu. Hidupnya susah, udah kerja pontang banting, nggak maju misalnya itu. Coba. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli nar itu apa? Bahwa yang ketiga, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Al-Baqarah 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, orang beriman. La tubtilu shadaqatikum, jangan kamu hilangkan, jangan kau batalkan pahala sedekahmu, sedekah kalian. Dengan apa? Allah pesan, bil manni wal aza. Bil manni, mengungkit-ungkit, diungkit-ungkit adalah sedekah, itu membatalkan pahala sedekah kita. Al-Baqarah 264. Kalau sedekah sudah ikhlas aja udah, nggak usah diingat-ingat. Kadang manusia begitu. Bil manni wal aza, sudah mengungkit-ungkit, wal aza, menyakiti perasaan si penerima. Dasar sehat juga, bisa kerja, minta-minta, nyakiti perasaannya. Kalau memang nggak bisa memberi, sudah diam. Maaf ya bang, nggak bisa, nggak ada. Dah, nggak usah pakai nasihatin. Dah ngungkit-ngungkit, hobinya ngungkit-ngungkit. Ada orang minta, orang nggak punya lah, dibilanglah kere lah sebagai summa na'udzubillah. Jangan sampai itu sudah nyakiti si yang terima, dilemparlah misalnya. Summa na'udzubillah. Jangan ya Bu ya. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang berperangai buruk. Kita sekelas keluarga suami lah ya Pak Tamam. Pak Tamam, pemimpin kita ini jangan dianggap pemimpin presiden lah, kita juga pemimpin, hati-hati itu. Berperangai buruk, menzalimi suami, istri dan lain sebagainya, jangan sampai kita berperangai buruk. Kenapa? Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam satu itu ahli surga, orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu